Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, sore hari ini saya selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PUI Persatuan Umat Islam bisa bersilaturahim nih Iya. dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Kang Munandi, jauh dari Sukabumi tapi sudah merasa dekat kan? Amin. Jakarta Sukabumi. Insya Allah lah, dekat sekali lah. Jadi Kang Munandi ini selaku Ketua Dewan Pertimbangan juga orang yang paling punya konsentrasi di dalam penelaahan sejarah Persatuan Umat Islam, sejarah PUI. Kang Munandi ini sangat detail bicara tentang sejarah PUI, bahkan sejarah umat Islam negeri ini. Kenapa saya menyampaikan tentang sejarah? Karena dengan sejarah inilah kita mudah memetakan dakwah, pemetaan dakwah, kemudian menjadi orang bijak juga. Orang mengerti sejarah itu, kita bisa menjadi bijak di dalam melakukan langkah-langkah dakwah. Jadi Kang Munandi, saya ingin ngobrol tentang sejarah PUI. Jadi PUI ini sebuah ormas Islam, salah satu ormas Islam yang terbesar di negeri ini. Bahkan kelahirannya jauh sebelum Republik ini lahir. Nah, Kang Munandi ini bisa menjelaskan peta jalan dakwah umat Islam Indonesia, khususnya peta sejarah dakwah PUI, bahwa PUI ini besar dan punya kontribusi besar terhadap sejarah bangsa ini. Karena tiga pendiri PUI ini kan juga anggota BPUPKI, anggota persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Ajengan Sanusi, Ajengan Abdul Halim, dan Mr. Samsudin. Ketiga-tiganya adalah perintis kemerdekaan. Mangga Kang Munandi bisa menjelaskan bagaimana kebesaran PUI, dan itu kebesaran PUI dari sejarahnya. Hatur nuhun nih kehadiran. Mangga Kang, kita ingin ngaji sejarah nih. Terima kasih Pak Ketum Pak Kiai Haji Nur Hasan Jaidi. Tentunya kalau kita bicara PUI sebetulnya identik dengan bicara tentang kebesaran Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu adalah sebuah tempat lahirnya organisasi PUI. Jadi kalau kita bicara tentang kebesaran beberapa organisasi, tentu ada keterkaitannya dengan tempat di mana mereka dilahirkan. Nahdlatul Ulama besar di Jawa Timur karena memang tempat lahirnya di Jawa Timur, yaitu di Tebu Ireng. Begitu juga dengan besarnya PUI sebetulnya adalah di Jawa Barat. Dan lebih hebatnya lagi PUI yaitu menyatukan dua organisasi menjadi satu. Mungkin ini sebetulnya agak sulit sebetulnya dilakukan dengan tentunya menghilangkan atau melepaskan berbagai ego kelompok, terus ego dari pengurusnya, bahwa tentunya saling ingin mendominasi antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi ini dengan keikhlasan, dengan melepaskan syahwat kekuasaan, dengan melepaskan berbagai ego sebagai manusia, hanya untuk mencari keridhaan Allah, akhirnya menyatukan diri, dua organisasi itu menjadi satu. Majalengka adalah sebagai pusatnya Hayatul Qulub, yang kesininya menjadi perikatan ulama, perikatan umat Islam. Dari lahir perserikatan ulama, dan perserikatan ulama itu merupakan metamorfosis dari Hayatul Qulub, Majlisul Ilmi, dan seterusnya. Sebelum Muhammadiyah lahir, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1911, Hayatul Qulub lahir di Majalengka dengan melahirkan para santri lucu, di mana santri lucu itu yang nantinya akan menjadi pemimpin di berbagai daerah dalam berbagai hal, termasuk pemimpin
agama, pemimpin usaha dan seterusnya. Dan di sana melakukan beberapa kali metamorfosis dan diakui oleh pemerintah kolonial Belanda itu pada tanggal 21 Desember 1917. Nah, selanjutnya Kiai Haji itu yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Halim. Jadi Pak Haji Abdul Halim ini sebetulnya sometnya, sahabat dekatnya dari Kiai Haji Ahmad Sanusi yang orang Sukabumi. Kiai Haji Abdul Halim orang Majalengka, Kiai Haji Ahmad Sanusi orang Sukabumi, dulu pernah sama-sama melakukan pendalaman keilmuan di Haromain, yaitu di Hijaz, dan bertemu antara tahun 1910 sampai dengan 1911. Karena Kiai Haji Abdul Halim beliau datang ke Mekah Al-Mukarramah itu dari tahun 1908 sampai dengan 1911. Kiai Haji Ahmad Sanusi berangkat ke Haromain itu tahun 1910 sampai dengan 1915. Ada 2 tahun connecting antara Kiai Haji Ahmad Sanusi dan Kiai Haji Abdul Halim, yang dimana dua-duanya itu memiliki sebuah cita-cita ingin menyadarkan bangsa Indonesia, ingin memunculkan rasa nasionalisme, dan akhirnya obrolan-obrolan kecil ketika mereka kembali ke Indonesia. Jadi 2 tahun di Mekah. 2 tahun di Mekah. Ketemu, panjang. Diskusi panjang. Sambil menuntut ilmu. Sambil menuntut ilmu dan juga memiliki sebuah nilai kesadaran tentang kebangsaan, kesadaran tentang bagaimana umat Islam itu berarti umur beliau dua-duanya sekitar umur 20 tahunan. 20 tahunan. Ya, jadi 20 tahun, 20 tahun, 21, 22, 23 lah sekitar itu. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Tapi memiliki cita-cita besar. Setelah mereka kembali ke tanah air, ingin mengabdikan keilmuannya dan menyadarkan masyarakat tentang arti sebuah kebebasan, arti sebuah nasionalisme kebangsaan dan seterusnya. Nah, Kiai Haji Abdul Halim tidak lama kemudian, 6 bulan kemudian setelah pulang dari Mekah Al-Mukarramah, beliau mendirikan tadi organisasi yang dikenal dengan Hayatul Qulub. 1911. Pulang tuh 1911. Pulang. Jadi pulang 1911 dan diperkirakan tanggal 17 Juli 1911 beliau mendirikan sebuah organisasi yang dikenal dengan Hayatul Qulub. Nah, dan Hayatul Qulub melakukan perubahan, metamorfosis, menghidupkan hati dulu. Hati yang hidup. Nah, tentunya pasti ketika ada nilai kesadaran yang dibangun oleh anak bangsa, itu akan terjadi sebuah kekhawatiran bagi pemerintah kolonial Belanda, dan diganggulah Kiai Haji Abdul Halim. Akhirnya mungkin terjadi lakukan perubahan dari Hayatul Qulub menjadi Majlisul Ilmi. Dari Majlisul Ilmi akhirnya terus melakukan perubahan-perubahan itu. Setelah mendapatkan masukan, saran dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, diajukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda memberikan Biskuit Government tadi, yang tadi sudah saya sebutkan nomor 43 pada tanggal 21 Desember 1917. Yang itu oleh Majelis Syuro kemarin ditetapkan menjadi hari lahirnya atau miladnya PUI. Dan selanjutnya perjalanan terus panjang. Hanya sayang Kiai Haji Ahmad Sanusi tahun 1911 mereka memang setelah pulang dari Mekah Al-Mukarramah, tepatnya pada bulan Juli tahun 1915, beliau mengabdikan di pesantren Cantayan selama kurang lebih 6 tahun, dan terus beliau diperintahkan oleh ayahnya untuk mendirikan pondok pesantren sendiri, yaitu lahirlah Pondok Pesantren Genteng antara tahun 1921 dan tahun 1927 beliau ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Kenapa beliau ditangkap? Karena ada peristiwa terjadi pengerusakan, ini mungkin sebagai rentetan dari gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh SI Merah atau yang dikenal dengan gerakan pemberontakan SI Abdelimbe. Nah, itu rentetan dari Cimalame ya dan seterusnya. Itu tahun berapa SI Merah itu?
nyampainya ke Sukabumi itu terjadi pengerusakan rel kereta api dan pemutusan kabel telepon itu pada tahun 1926 tepatnya. Dan Ki Haji Ahmad Sanusi karena tempat peristiwa itu, insiden itu dekat dengan pesantrennya, akhirnya beliau ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Padahal itu aksi SI Merah yang pecah di dalam Syarikat Islam. Jadi peristiwa di Jawa Timur, di lahirnya tempat SI, sudah nyampe ke... Yang dari SI Merah itu lahir apa? Jadi PKI. SI Merah kesininya nantinya jadi PKI, ya gitu. Ya memang itu sengaja juga mungkin diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi SI akhirnya bagaimana supaya terjadi konflik di internal, sehingga SI menjadi dua kutub merah dan kutub putih gitu ya. Yang merah akhirnya nanti melepaskan diri dari SI menjadi PKI, sedangkan yang putih tetap berjalan menjadi SI. Yang nanti pada tahun 1938 bergabung ke MIAI nantinya. Di selanjutnya lagi ketika tadi terjadi pengerusakan itu insiden yang dilakukan oleh masyarakat yang terkontaminasi oleh SI Merah, mungkin patut diduga ada 1-2 orang santri yang terlibat di dalamnya gitu. Bukan karena faktor sebagai SI Merahnya beliau, enggak. Atau terbawa-bawa. Terbawa-bawa lah gitu. Karena Syarikat Islam tersusupi oleh unsur itu, ateis. SI Merah itu. SI Merah itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang menjadi korban adalah Ki Haji Ahmad Sanusi. Nah, ditangkaplah oleh Ki Haji Ahmad Sanusi itu oleh pemerintah kolonial Belanda, dan akhirnya Ki Haji Ahmad Sanusi tanpa ada persidangan dimasukkan penjara di Cianjur selama 9 bulan dan di Nyomplong Sukabumi selama 6 bulan. Tidak lama kemudian beliau diinternir, dibuang ke Batavia Sentrum dari bulan Oktober 1928. Jadi 1928 beliau dibuang ke Batavia Sentrum dan sampai dengan tahun 1934. Nah, di sela-sela itu antara 1928 1934, Ki Haji Ahmad Sanusi sempat mendirikan sebuah organisasi yang bernama Al-Ittihadiyatul Islamiyah, yang bernama AII, yang disingkat AII. Tepatnya pada tanggal 21 November. Al-Ittihadiyatul Islamiyah. Enggak, Al-Ittihadiyatul Islamiyah, AII, ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Persatuan Umat Islam gitu. Itu pada tanggal 21 November 1931 di Batavia Sentrum, tepatnya di Tanah Tinggi katanya, di dekat Pasar Senen sekitar itu. Namun posisi beliau karena didaulat menjadi Hubbester, ketua umum Hubbester atau pengurus besar AII, tetap posisinya adalah di Jakarta atau di Batavia. Adapun kegiatan organisasi selain di Batavia juga di Sukabumi, maka ditunjuklah ada ketua harian yang menggerakkan organisasi itu, keponakan beliau. Bukan keponakannya, ada Ifar, yaitu Ki Haji Syafi'i. Jadi Ki Haji Syafi'i itu sebagai ketua harian yang menggerakkan AII di Sukabumi. Ini sebentar ya. Jadi coba perhatikan. Dua sahabat, ya Ajengan Sanusi dan Ajengan Abdul Halim yang bersahabat ketemu di Mekah. Ya, betul. Setelah pulang studinya ke Indonesia, Mbah Halim ini Abdul Halim ini karena dekat dengan kultur Jawa Cirebon, kadang-kadang disebut Mbah Halim. Mbah Halim, betul. Ya, Mbah Halim saya menyebutnya karena saya dari Majalengka. Ya, betul. Jadi dari Cirebon. Kalau Kang Munandi ini dari Sukabumi, jadi sebutan Ajengan. Kalau ke Mbah Halim, ke Ajengan Abdul Halim itu lebih kadang-kadang disebut Mbah Halim. Ya, familiarnya itu ya. Nah, jadi Mbah Halim pulang, kebayang nggak? Ini mahasiswa umur 20-an pulang dari Mekah. Benar. Dia mendirikan Majlis Taklim, pesantren, Ajengan Sanusi dan Mbah Halim langsung berhadapan jihad melawan Belanda. Nah, itu. Ya. Ini luar biasa. Jadi langsung praktek jihad menghadapi penjajahan Belanda. Satu sisi menyiapkan kaderisasi ulama. Betul. Dan sampai dibuang Ajengan Sanusi, Mbah Halim juga sempat dibom Asromo, saya dengar dalam ceritanya. Betul. Nah, jadi singkat cerita apa yang disampaikan
Kang Munandi barusan, dinamika perjalanan sejak studi di Mekah, kemudian bertarung dengan penjajahan Belanda, dan Ajengan Sanusi punya murid yang luar biasa. Begitu juga Mbah Halim. Jadi kalau kita petakan karena basis PUI ini yang di awal ini di Jawa Barat, kalau Ajengan Sanusi itu wilayah dakwahnya terutama kalau kita lihat peta muridnya, itu nanti Kang Munandi bisa jelaskan detail menarik ya. Jadi sanad murid-muridnya itu, kalau Ajengan Sanusi karena Jawa Barat ini luas, betul. jadi seperti membagi tugas. Ajengan Sanusi di wilayah Sukabumi sampai Bogor Raya, Cianjur, terus ke Bandung Raya, naik ke Garut, ke Tasik. Itu kalau kita perhatikan banyak murid pesantren lahir dari Ajengan Sanusi. Kang Munandi bisa ceritakan sanad dakwahnya nih. Kalau Ciamis uniknya itu banyak dari Mbah Halim. Saya pernah ke Ciamis soal. Nah kalau Mbah Halim itu Ciayu Majakuning, banyak muridnya tuh. Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, ama masuk Subang, Purwakarta, Kerawang, sampai Bekasi. Nah ini Kang Munandi bisa jelaskan bagaimana tokoh-tokoh besar banyak lahir dari Ajengan Sanusi. Di samping beliau menghadapi Belanda ya dalam penjajahan sampai dibuang ke Jakarta, tapi dari sentuhan taklim-taklim Ajengan Sanusi melahirkan ulama-ulama besar. Nah Kang Munandi ini bisa jelaskan menarik sanad dakwah ini gimana?